Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Nurmawati, NIM D400180779 dari kelas C Praktikum Elektronika Daya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari Praktikum Elektronika Daya, yaitu tentang siklokonverter sebagai pengubah frekuensi dari arus AC dengan mode switching menggunakan komponen elektronika daya SCR atau Silicon Control Rectifier. Nah, selain menjelaskan materi tentang siklokonverter, saya akan mensimulasikan rangkaian dari siklokonverter di akhir video. Sebelum menuju ke simulasi rangkaian siklokonverter, kita harus tahu apa sih siklokonverter. Jadi, siklokonverter adalah rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah gelombang masukan AC dengan frekuensi tertentu ke gelombang keluaran AC dengan frekuensi yang berbeda. Nah, untuk lebih mudah memahami cara kerja rangkaian ini sehingga dapat menurunkan frekuensi sumber adalah dengan cara membagi menjadi dua buah rangkaian konverter, yaitu rangkaian konverter tiristor P dan rangkaian konverter tiristor N yang bekerja secara bergantian. Konverter tiristor P bekerja untuk membentuk arus keluaran pada saat periode positifnya, sedangkan konverter tiristor N bekerja setelahnya untuk membentuk arus keluaran pada periode negatif arus keluaran. Untuk mengubah sumber tegangan AC 50 Hz menjadi frekuensi yang lebih rendah, misal 16,67 Hz, rangkaian konverter tiristor lengan kiri bekerja sedemikian rupa dengan memainkan sudut penyalaannya selama 1,5 periode sumber. Konverter tiristor lengan kanan bekerja setelahnya. Setiap konverter tiristor pada rangkaian ekivalen pernah bekerja pada fase rectifying dan inverting. Apabila tegangan keluaran dan arus keluaran dari konverter bernilai positif, itu artinya konverter P bekerja sebagai penyearah. Sedangkan bila tegangan keluaran bernilai negatif dan arus keluaran bernilai positif, itu artinya aliran daya mengalir dari beban ke sumber. Konverter P bekerja sebagai inverter. Pada fase berikutnya, konverter P akan berhenti bekerja, kemudian konverter N akan bekerja menggantikan peran konverter P untuk membentuk fase selanjutnya atau arus beban negatif. Bentuk gelombang keluaran siklokonverter akan lebih baik menyerupai sinus dengan cara menambah jumlah pulsa sumbernya. Gelombang AC 6 fasa dapat dihasilkan dengan cara menjumlahkan gelombang AC 3 fasa dengan gelombang AC 3 fasa tersebut yang digeser sudutnya sejauh 30 derajat dengan menggunakan trafo 3 fasa hubungan delta atau trafo penggeser fasa. Prinsip kerja dari siklokonverter yaitu siklokonverter bekerja di mana frekuensi gelombang input berubah dengan mengubah sudut yang diterapkan pada tiristor atau SCR dengan mengganti tiristor tungkai positif dan negatif. Dengan begitu akan mendapatkan frekuensi output variabel. Pengaruh frekuensi switching pada siklokonverter AC to AC yaitu mampu mengontrol frekuensi yang masuk maupun frekuensi yang keluar, di mana frekuensi yang keluar berbeda dengan frekuensi yang masuk. Frekuensi sumber mampu diturunkan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, penerapan atau aplikasi dari siklokonverter. Aplikasi dari siklokonverter dapat dilihat pada industri-industri yang menggunakan motor induksi berdaya besar dan dengan kecepatan yang rendah seperti industri pengolahan semen, aplikasi pada rolling ball mill, Scarabeus drive, mine winders yang berkapasitas lebih dari 200 MW, maka banyak juga dipakai pada sistem pembangkit listrik tenaga angin berdaya besar. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan salah satu rangkaian dari siklokonverter dengan menggunakan software PSIM. Nah, rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya cukup sederhana. Dan pada rangkaian ini nantinya akan menampilkan gelombang positif dan negatif dengan mengubah frekuensi arus AC dengan metode switching dari komponen elektronika daya yaitu SCR atau Silicon Control Rectifier. Nah, pada rangkaian ini
terdapat dua tiristor yang dipasang secara paralel, di mana salah satu SCR digunakan untuk mengontrol tegangan positif dan SCR satunya digunakan untuk mengontrol tegangan negatif. Rangkaian ini juga menggunakan dua buah resistor dengan resistansi 12 ohm. Hasil tegangan output rangkaian ini juga berbeda-beda, di mana V negatif dan V positif adalah hasil output dari SCR dengan mengeluarkan gelombang negatif dan positif. Dan sedangkan V trigger positif dan negatif adalah tegangan pulsa pemicu SCR untuk mengeluarkan gelombang positif dan negatif. Dan untuk output dari rangkaian ini ditentukan dari sudut penyulutan dan frekuensi yang berbeda-beda. Dan untuk gelombang yang dihasilkan akan seperti ini. Ada 6 gelombang yang dihasilkan dari rangkaian ini, yaitu V input, V negatif, V positif, V trigger negatif, V trigger positif, dan V output. V input merupakan gelombang dari sumber yaitu AC volt 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. V negatif dan V positif merupakan gelombang hasil output dari SCR dengan keluaran gelombang positif dan negatif. V trigger positif dan V trigger negatif merupakan tegangan pulsa pemicu SCR untuk mengeluarkan gelombang positif dan negatif. V output merupakan hasil akhir dari pengonversian tegangan 220 volt AC dengan frekuensi 50 Hz yang ditentukan dari frekuensi dan sudut penyulutan pada gating block sebagai pemicu output dari SCR. Untuk mengetahui nilai RMS-nya, kita klik bagian ini, maka akan muncul nilai RMS-nya. Dan untuk nilai average-nya, kita klik pada simbol ini, nanti akan muncul nilai average-nya. Dan untuk mengetahui nilai max-nya, kita klik bagian ini, nanti akan muncul nilai max-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.